Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar, khususnya belajar sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan pada zaman logam. Kebudayaan pada zaman logam ini terdiri atas 3 zaman. Yang pertama yaitu zaman tembaga, yang kedua zaman perunggu, dan yang ketiga adalah zaman besi. Yang pertama adalah zaman tembaga. Zaman tembaga merupakan zaman awal manusia mengenal logam. Zaman tembaga sudah dimulai sejak tahun 3500 sampai 2300 sebelum Masehi. Indonesia tidak mengenal zaman tembaga, disebabkan karena para ahli tidak menemukan peninggalan sejarah dari zaman tersebut. Ada beberapa negara yang mengalami zaman ini terutama di Asia Tenggara, contohnya Malaysia dan Thailand. Yang pertama adalah zaman perunggu. Zaman perunggu adalah zaman di mana manusia banyak menggunakan peralatan yang terbuat dari perunggu, di mana perunggu ini merupakan hasil campuran antara timah putih dan tembaga. Zaman perunggu dimulai ketika rakyat di desa dan di tempat kerja mulai memakai perunggu. Salah satu peradaban pertama yang membuat perunggu adalah peradaban di Mesopotamia. Adapun hasil kebudayaan dari zaman perunggu ini sangat banyak, diantaranya kapak corong, nekara perunggu, bejana perunggu, arca perunggu, moko, perhiasan perunggu, dan lain-lain. Berikut ini akan dipaparkan beberapa hasil kebudayaan zaman perunggu. Yang pertama adalah kapak corong. Nah, ini adalah gambar dari kapak corong. Kapak corong ditemukan di daerah Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi, Kepulauan Selayar, dan daerah Papua. Fungsi kapak corong sangat beragam, misalnya untuk bercocok tanam maupun untuk berburu hewan liar, juga berfungsi sebagai pisau. Pada umumnya, kapak corong digunakan dalam upacara dan kapak corong memiliki bentuk yang sangat beragam. Contoh kedua adalah nekara perunggu. Nah, ini adalah gambar dari nekara perunggu. Nekara perunggu ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Selayar, dan Leti. Nekara dimungkinkan berfungsi sebagai sarana upacara, misalnya upacara kesuburan dan upacara kematian, dan dapat juga dijadikan sebagai simbol status seseorang dalam masyarakat. Contoh ketiga adalah bejana perunggu. Nah, ini adalah gambar dari bejana perunggu tersebut. Bejana perunggu ditemukan di daerah Sumatera dan Madura. Bejana perunggu merupakan hasil pengaruh dari kebudayaan Dongsong di Indonesia. Kegunaannya adalah sebagai perlengkapan kegiatan atau ritual keagamaan serta upacara adat. Fungsi lain dari bejana perunggu ini bisa sebagai alat kerja atau alat perkakas tempat penyimpanan. Contoh berikutnya adalah arca perunggu. Berikut adalah gambar dari arca perunggu tersebut. Bentuk arca perunggu tersebut beraneka ragam, seperti menggambarkan orang sedang menari, naik kuda, dan memegang busur, atau juga ada yang bergambar hewan.
Arca perunggu ini ditemukan di daerah Bangkinang, Riau, Lumajang, Bogor, dan yang termasuk zaman logam berikutnya adalah zaman besi. Zaman besi adalah suatu tahap perkembangan kebudayaan manusia di mana penggunaan besi untuk pembuatan alat dan senjata sangat dominan. Di Indonesia, benda-benda yang terbuat dari besi tersebut ditemukan di Gunung Kidul, Jakarta, Bogor, Besuki, dan Punung di Jawa. Contoh hasil kebudayaan zaman besi adalah mata tombak, mata panah, pisau, kapak besi. Nah, berikut ini adalah gambar contoh hasil kebudayaan besi. Ada mata panah, mata pisau, pedang, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan dan pemaparan kita pada kesempatan kali ini tentang pembabakan dan hasil kebudayaan pada zaman logam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.